warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan berjudul Analisis Buku Teks Kombi Kompeten Berbahasa Indonesia untuk SMA atau MA pada kelas 12 berdasarkan kriteria buku teks berkualitas menurut Grini and Petty. Nah, presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks yang bertujuan menilai kualitas buku teks bahasa Indonesia yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 12, khususnya dalam konteks kurikulum merdeka. Buku teks memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran. Buku teks merupakan buku standar yang disusun oleh para ahli yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran di sekolah. Namun dalam praktiknya, buku teks seringkali digunakan tanpa melalui proses evaluasi yang komprehensif. Padahal kualitas buku teks sangat mempengaruhi motivasi belajar, pemahaman konsep, serta keterampilan berbahasa siswa. Oleh karena itu, analisis buku teks menjadi penting untuk memastikan bahwa buku yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik dari segi isi, bahasa, maupun penyajiannya. Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang dikaji dalam analisis ini adalah sejauh mana buku teks kombi kompeten berbahasa Indonesia untuk SMA atau MA kelas 12 memenuhi kriteria buku teks berkualitas. Untuk menjaga fokus kajian, analisis ini dibatasi hanya pada 5 kriteria utama dari teori Grini dan Petty, yaitu yang pertama yaitu ada daya tarik buku teks, yang kedua motivasi belajar siswa, yang ketiga itu ilustrasi dalam buku teks, yang keempat itu aspek linguistik, dan yang terakhir itu keterpaduan isi buku. Jadi secara teoritis analisis ini didasari pada pendapat Grini and Petty yang menyatakan bahwa buku teks yang berkualitas harus disusun secara sistematis, komunikatif, dan mampu mendukung perkembangan kognitif maupun efektif siswa. Nah, Grini and Petty ini merumuskan 10 kriteria buku teks yang berkualitas yang mencakup daya tarik kejelasan bahasa, relevansi ilustrasi, konsistensi sudut pandang, hingga penghargaan terhadap keberagaman peserta didik. Dalam konteks penelitian ini ada hanya 5 kriteria yang dipilih karena dianggap paling relevan dan mudah diukur melalui persepsi siswa sebagai pengguna langsung buku teks. Jadi metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Nah, data ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada siswa kelas 12 MAN 3 Palembang yang menggunakan buku teks tersebut. Pada instrumen kuesioner ini terdiri atas 15 pernyataan yang masing-masing mewakili 5 kriteria Grini and Petty. Nah, untuk skala pengukurannya menggunakan skala Likert 5 tingkat mulai dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Baiklah, pada bagian hasil analisis. Nah, yang pertama yaitu ada daya tarik buku teks. Nah, pada hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas siswa memberikan respon positif terhadap tampilan dan isi buku. Siswa menilai penyajian materi yang cukup menarik dan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Nah, dalam hal ini menandakan bahwa buku teks telah memenuhi aspek daya tarik sebagaimana diharapkan dalam teori Grini and Petty. Dan yang kedua yaitu ada motivasi belajar siswa. Nah, pada aspek ini motivasi belajar, hasil analisis menunjukkan bahwa buku ini mampu mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, dalam latihan yang disajikan bersifat yaitu ada aplikatif dan
bersifat menantang, sehingga dapat membantu para siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan kepercayaan diri dalam belajar bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ada ilustrasi dalam buku teks. Nah, pada ilustrasi dalam buku teks ini dinilai relevan dengan materi pembelajaran. Nah, ilustrasi membantu siswa memahami konsep yang abstrak dan memberikan konteks visual terhadap materi bacaan. Namun demikian beberapa siswa menyatakan bahwa ilustrasi masih dapat dikembangkan lagi agar lebih bervariasi dan kontekstual. Nah, yang keempat yaitu ada aspek linguistik. Nah, dari segi linguistik ini, buku ini tuh menggunakan bahasa yang komunikatif, jelas, dan sesuai dengan kemampuan siswa pada kelas 12 ini. Nah, pada struktur kalimat, kosakata, dan serta gaya bahasa yang digunakan itu mendukung keterbacaan teks dan memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Dan yang kelima yaitu ada keterpaduan isi buku. Nah, jadi isi buku menunjukkan keterkaitan dengan materi pelajaran lain dan pengalaman belajar siswa. Nah, materi yang disajikan ini secara sistematis dan terpadu ini mendukung penguatan kompetensi literasi yang menjadi fokus dalam kurikulum Merdeka. Jadi, pada bagian kelebihan buku. Nah, jadi kelebihan utama buku Kombi Kompeten Berbahasa Indonesia ini terletak pada keterpaduan antara aspek isi, bahasa, dan sistematika penyajian materi. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai sarana pendukung proses pembelajaran yang struktur dan berorientasi pada kebutuhan siswa pada kelas 12 ini. Nah, dari segi daya tarik, buku ini tuh berhasil menghadirkan materi yang cukup yang relevan dengan dunia siswa. Nah, topik-topik yang disajikan ini dekat dengan realitas sosial, akademik, dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, sehingga siswa ini tidak hanya mempelajari bahasa Indonesia saja, nah, sebagai seperangkat kaidah, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan permaknaan realitas. Nah, jadi hal ini itu sejalan dengan pandangan JNPT ini yang menekankan bahwa buku teks yang berkualitas harus mampu menarik minat siswa sejak awal agar yaitu proses belajar dapat berlangsung secara optimal. Nah, selain itu buku ini memiliki keunggulan dalam memberikan motivasi belajar, struktur penyajian materi juga yang bertahap dimulai dari pemahaman konsep hingga latihan penerapan. Nah, membantu siswa juga untuk membangun pemahaman secara sistematis. Nah, latihan-latihan yang disajikan juga tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis teks, dan mengemukakan pendapat. Dengan demikian, buku ini berkontribusi juga dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kemandirian belajar siswa. Nah, dari aspek kebahasaannya, buku ini tuh menggunakan bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif pada siswa kelas 12. Nah, jadi pemilihan kosakata, struktur kalimat, serta gaya bahasa yang digunakan relatif mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan konsep. Nah, jadi
bahwa buku ini tuh memiliki kualitas yang cukup baik sebagai buku teks pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang SMA atau MA pada kelas 12 dan layak digunakan sebagai sumber belajar utama di sekolah. Baiklah, pada bagian keterbatasan buku ini, meskipun berbagai ada kelebihan tadi, nah di sini ada beberapa keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Nah, jadi keterbatasan utama terletak pada aspek ilustrasi dan variasi aktivitas pembelajaran. Nah, dari segi ilustrasi, meskipun ilustrasinya yang disajikan relevan dengan materi, variasinya masih relatif terbatas. Nah, ilustrasi cenderung berfungsi sebagai pelengkap teks. Nah, di sini belum sepenuhnya itu dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk membangun pemahaman konseptual, khususnya bagi siswa yang gaya belajarnya itu visual. Nah, padahal menurut Greeny and Petty ini, ilustrasi yang baik tidak hanya memperindah buku, tetapi juga harus mampu membantu siswa untuk memahami konsep dan meningkatkan daya tarik pembelajaran. Nah, selain itu variasi aktivitas. Nah, jadi pembelajaran dalam buku ini masih perlu dikembangkan lagi. Nah, aktivitas yang disajikan itu sebagian besar berfokus pada keterampilan membaca dan menulis, sementara eksplorasi kegiatannya itu melibatkan diskusi, kolaborasi atau proyek itu masih sangat terbatas. Nah, hal ini berpotensi mengurangi kesempatan siswa dengan gaya belajar kinestetik dan sosial yang terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi keterbatasan ini tidak berarti bahwa buku tersebut kurang layak, tetapi menunjukkan adanya ruang pengembangan agar buku itu tersebut dapat lebih adaptif lagi terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, oleh karena itu dalam peran guru itu tetap penting dalam melengkapi penggunaan buku teks dengan strategi dan media pembelajaran lain. Pada bagian simpulan dan rekomendasi. Nah, jadi pada bagian simpulan ini berdasarkan hasil analisis terdapat 5 kriteria buku teks yang berkualitas menurut Greeny and Petty. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa buku Kombi Kompeten Berbahasa Indonesia ini secara umum telah memenuhi kriteria sebagai buku teks yang berkualitas. Nah, persepsi siswa sebagai pengguna langsung menunjukkan respon yang dominan positif terhadap aspek daya tarik, motivasi belajar, kebahasaan, ilustrasi, dan keterpaduan isi buku. Nah, jadi buku ini tuh berperan tidak hanya sebagai sumber pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana pendukung pengembangan keterampilan berbahasa, berpikir kritis, dan literasi siswa. Nah, jadi dengan adanya bahasa yang komunikatif dan penyajian materi yang sistematis, buku ini tuh mampu membantu siswa memahami materi bahasa Indonesia secara lebih mendalam dan aplikatif. Nah, namun demikian, kualitas buku teks tidak bersifat final dan statis. Nah, jadi buku yang baik tetap perlu dievaluasi dan dikembangkan lagi secara berkelanjutan. Nah, agar dapat mengikuti perkembangan kebutuhan peserta didik dan tuntunan kurikulum. Nah, oleh karena itu, dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa buku tersebut layak digunakan, tetapi tetap memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek.
Jadi pada bagian rekomendasi. Nah, jadi berdasarkan simpulan beberapa rekomendasi dapat diajukan. Yang pertama yaitu ada pihak penerbit dan penulis buku disarankan untuk memperkaya variasi ilustrasi dan aktivitas pembelajaran. Nah, khususnya yang bersifat visual, kolaboratif dan kontekstual. Nah, jadi hal ini sangat penting untuk mengakomodasikan keberagaman gaya belajar siswa serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu ada guru sebagai pengguna buku teks. Nah, jadi diharapkan guru ini tidak menjadikan buku itu sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi dapat kombinasikan dengan media belajar dan metode pembelajaran lainnya. Dengan demikian, keterbatasan buku dapat dilengkapi melalui praktik pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga yaitu ada penelitian lanjutan. Disarankan untuk mengkaji aspek buku teks ini secara lebih luas lagi, termasuk sudut pandang guru dan analisis ini juga secara kualitatif, agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif lagi mengenai kualitas buku teks pembelajaran bahasa Indonesia ini. Demikian pemaparan hasil analisis buku teks yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan perkembangan buku teks pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.